Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kembali lagi bersama saya, Randy Supriyadi, dalam program acara Berendo. Pemirsa di rumah, seperti biasanya, Berendo akan menginspirasi pemirsa di rumah tentunya. Hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Ini bisa dikatakan kecil-kecil cabai rawit ini, tapi prestasinya sudah luar biasa sekali. Seorang anak umur 10 tahun, tapi prestasinya sudah multi talent banget nih, mulai di bidang seni, sastra, dan sebagainya. Nah, tentunya untuk meraih prestasi ini ada banyak sekali rintangan yang harus dilalui. Apalagi ya, anak-anak ini pasti harus terjaga banget nih moodnya. Tapi bagaimana seorang bundanya juga nih mengatasi dan juga membimbing anaknya? Tentunya kita sudah kehadirkan narasumber kita hari ini luar biasa. Yang pertama ada Azra Farhana Mahya. Halo Azra. Halo. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah Kak, sehat. Sehat. Ya. Boleh kenalan dulu dong ke pemirsanya di rumah. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Azra Farhana Mahya. Saya bersekolah di SDN 01 Kota Bengkulu. Kelas 4. Saya berumur 10 tahun. Hobi saya bagian literasi. Pokoknya saya suka banget teman-teman yang literasi karena bisa melatih mental kita dan kepercayaan diri kita, teman-teman. Nah, terus Kak Azra juga sukanya menari dan ngedance. Soalnya Azra suka banget ya guys yang lenggak-lenggak badan. Ini sesuai banget ya dengan tema kita hari ini adalah anak yang energik. Ini energik banget ya. Semua hal dilahap nih oleh seorang Azra. Tapi memang tentunya bukan perjalanan yang sangat mudah ya pastinya ya untuk bisa melatih seorang Azra hingga saat ini. Dan sudah ada juga ibundanya. Ini ada Bunda Yopi Febriani. Halo Bunda. Halo. Sehat hari ini ya? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Sehat. Ini kita melihat seorang Azra nih yang energik banget dari seni, sastra, dari literasi. Iya, apalagi betul. pemirsa di rumah ya, saat ini kita melihat kondisi Indonesia sendiri untuk literasinya termasuk bagian terendah nih. Tapi kita melihat sosok Azra ini pada akhirnya menyukai hal-hal yang baru literasi. Ini Bunda, kalau Azra ini kalau di rumah seperti apa sih anaknya, Bunda? Kalau Kak Azra di rumah itu sama seperti anak yang lainnya. Dia juga moodnya kadang turun ya, kadang juga meningkat begitu. Tapi kalau Bunda kan satu hobi dengan Azra. Apa hobi Bunda? Bunda turunkan ke Azra gitu. Jadi setiap hari kegiatan Bunda, Azra harus ikut. Harus ikut? Iya. Ini emang basic Bundanya suka sastra tadi atau literasi atau bagaimana Bunda? Kalau Bunda sastra sebenarnya, sastra. Jadi punya juga komunitas ya. Komunitas kita itu ada di pusat. Pusatnya itu di Bogor, tapi di Bengkulu ini yang pegang Sastra Senja itu Bunda. Bundanya. Ketua Sastra Senja di Bengkulu. Ini kan tadi tarian juga, terus yang literasi juga. Sejak kapan sih Azra suka? Azra itu suka dari kecil Kak. Dari kecil, dari umur berapa? Masih kan nggak? 4 tahun kan? 4 tahunan deh Kak 4 kayaknya. tahun udah hobi baca ya? Ini dulu awal mulanya kenapa sih Azra itu suka membaca buku? Apa karena bundanya hobi membacakan dongeng? Atau Azra sendiri nih, Bunda Azra mau belajar gitu, bagaimana? Ya. Dari kecil tuh Azra tuh suka membaca buku tuh Kak, karena Azra pengen dapat kata baru. Kata Jadi, baru. jadi kalau Kak Azra ada kegiatan-kegiatan, Kak Azra jadi MC, Kak Azra gunakan kata baru itu Kak. Oh, jadi fungsinya ini belajar ini untuk memperluas Bunda ya, Iya, untuk kosakata memperluas dari kata. Azranya tadi. Kalau kosakata yang paling suka nih digunakan oleh Azra apa biasanya? Ada nggak kalimat khusus nih atau di buku Azra suka banget kalimat ini, ada nggak? Kalimatnya jangan pernah menyerah Kak sampai berhasil. Sampai berhasil. Ini Bunda, anak kan energik banget nih Azra ini ya. Ini pada awal mula kemarin Bundanya tahu bahwa ini Azra ini kayak berpotensi nih untuk punya bakat di bidang ini. Itu bagaimana Bunda? Awalnya kan ikut kegiatan Bunda nih, misalnya Bunda lagi sekolah ngajar seni dan ngajar anak-anak mendongeng atau puisi gitu. Nah, nanti dia praktek di rumah. Jadi waktu kecil dia praktek tuh apa yang dia lihat, dia praktek di rumah. Jadi akhirnya Bunda juga ajarkan dia gitu. Terus beriring berjalan waktu, dia udah besar, jadi dunia seni juga dia hobi. Dan sekarang fokusnya ke nari. Ini memang
bakat dari bundanya juga nih ya, menurun nih ya. Iya. Bunda yang hobi literasi, hobi seni, akhirnya Azra juga. Tapi kalau untuk yang bagian tarian nih sama dance tadi, yang modern dance, itu kenapa Azra bisa suka? Bundanya juga ngajarin kah atau gimana? Karena itu Azra tuh suka tari karena Azra juga pernah lihat Kak di audisi kan ada tari-tari sambil nyanyi tuh Kak. Itu juga bagian seni. Ada tari apa gitu Kak? Tari Aceh. Itu kan Azra juga dapat ilmunya Kak tentang apa itu apa senjata khasnya. Jadi kita juga bisa Kak mempraktekkan waktu sambil nari itu. Ini Azra kemarin awal mula suka yang tarian tadi kan pernah melihat ya. Ini kalau untuk tampil pertama kali kapan? Kapan ya Kak? SD kelas 1. Kayaknya sebelum kelas 1 itu Azra udah suka banget Kak. Udah pernah tampil juga tuh ya pada awal mula. Nah Azra, kalau dari banyak tarian nih, Azra paling suka tari apa? Kreasi, tradisional, atau yang modern dance nih? Azra tuh suka tari kreasi Kak. Tari kreasi, kenapa? Soalnya kalau tari kreasi itu bisa dikreasi-kreasikan gitu kan Kak. Jadi bebas berekspresi tadi ya. Iya. Azranya bebas berekspresi juga, tidak terpatok pada satu gerakan saja. Betul. Ini Bunda, setelah melihat bagaimana pencapaian seorang Azra nih ya. Ini bagaimana sih perasaan Bunda ketika pertama kali nih melihat Azra tampil di panggung pada masa itu? Senang sih, tentunya senang, dan nggak nyangka juga Bunda bisa ajak anak sendiri gitu, karena awal-awalnya kan anak orang nih yang diajak mahasiswa-mahasiswa gitu untuk tampil-tampil di atas panggung, tapi ternyata sejauh ini bawa anak sendiri rasanya ya bangga. Bangga, senang. Ini kan Azra ini kan aktif anaknya. Ini kalau Iya, di rumah apakah sama juga atau bagaimana Bunda? Sama sih, maksudnya sama seperti anak-anak yang lain. Kadang dia moodnya naik, kadang juga turun gitu, sama aja. Sama, tapi kalau hebatnya sang Azra ini Bunda akui, sebenarnya Bunda jarang memuji ya, karena sekarang ya terpaksa nih memuji, jangan bangga. Dan kalau Bunda perhatikan memang dia kalau panggungnya oke. Mood di panggung, sejelek apapun dia di panggung pasti moodnya booster banget gitu. Dia pandai menjaga mood tadi Bunda Iya. ya. Ini biasanya Bunda kalau anak-anak ini sensitif banget sama mood tadi, suasana hatinya. Betul. Ketika mungkin ada satu momen ketika mau tampil atau lain sebagainya nih Bunda, pernah nggak sih mood nih Azra ini lagi nggak baik nih? Apa yang dilakukan oleh seorang bundanya? Nggak ada, biarin aja. Soalnya dia udah, aksi panggungnya udah oke sebenarnya Azra. Paling dia uring-uringan aja sama kita ketika dia naik panggung, dia performnya maksimal. Maksimal berarti Iya. Bunda ya. Ini Bunda, kalau Azra nih pernah nggak sih, kalau anak-anak biasanya kan pertama kali tampilin nangis terus, pernah Bunda? Enggak, Enggak untungnya Bunda ya. enggak pernah. Ini Azra, dari sekian banyak buku yang pernah Azra baca, buku apa yang paling suka? Buku legenda-legenda Kak. Legenda-legenda? Kayak contohnya kayak cerita legenda Malin Kundang gitu. Malin Kundang, kenapa suka Malin Kundang? Itu bisa jadi itu Kak, kata-kata motivasi juga supaya nggak durhaka sama mama, supaya harus turut kata-kata orang tua. Tapi syukurnya Azra ini anaknya mau belajar terus berarti Bunda ya. Betul, dia anak yang nekat dan suka belajar. Ini pada dasarnya Bunda, Azra ini memang mau belajar sendiri kah atau memang pada awal mulai dituntun dulu nih Bunda? Belajar sendiri Kak. Jadi Biasanya seperti apa biasanya? dulu kan dia umur 4 tahun, itu udah mau mencoba mendongeng. Sedangkan kami adalah tipe orang tua yang tidak suka anak keburu sekolah gitu. Sukanya anak bermain-main. Jadi nggak mau masukin sekolah dulu. Tapi Azranya udah nagih, mau sekolah, mau belajar mendongeng, mau belajar puisi gitu. Padahal kami belum, maksudnya kalau umur 4 tahun kan belum gitu. Tunggu Tapi 5 untungnya memang 7 tahun gitu. Tapi asalnya dia aktif yang Bunda ya, mau, memang iya betul. harus dituntun tadi. Luar biasa. Iya. Nah, kita akan ngobrol lagi bersama Bunda dan juga Azra. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo.
suatu hari nanti kita akan bersama lagi berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih sama-sama hari ini anak yang energik. Masih bersama Azra dan juga Bunda Yopi. Nah, tadi kita sudah bercerita sedikit Bunda ya, bagaimana Azra ini awal mula menyukai bidang sastra dan juga tadi bidang tarian dan juga modern dance tadi. Betul. Ini Bunda, pada awal mula nih, Bunda melatih Azra ini bagaimana sih Bunda? Melatih dia untuk bisa tampil berani nih di atas panggung. Ya itu tadi awal mulanya kita nonton dulu, ikut Bunda dulu, ajak mahasiswa-mahasiswa tampil gitu. Dia ikut di lapangan. Terus dulu juga Bunda sering kemah kan. Kemah ajak mahasiswa, dia ikut. Dari umur 2 tahun udah ikut kemah. Ini ternyata Bundanya juga aktif juga ya Bunda ya? Iya. Nggak hanya Azranya aja yang aktif ini ternyata. Betul. Ini tapi Azra senang Azra ikut Bunda terus ya? Ya seneng banget Kak. Ini biasanya kalau hal-hal yang paling favorit nih, kalau lagi ikut kegiatan Bunda apa? Bunda tuh juga dulu guru pramuka, jadi Azra tuh ngikut-ngikut pramuka gitu Kak, kayak jalan santai, Kak, berkemah, yang kayak di Bunda Azra bilang tadi. Tapi Azra senang terus ikut ya? Iya. Ini dari umur berapa Bunda diajak nih Azranya? 2 tahun. Dari umur 2 tahun ya? Iya. Jadi kami itu punya peralatan pribadi. Jadi lengkap, Azra matras dari segi apa pokoknya seperti apa alat kesehatan, tenda itu udah lengkap. Jadi Azra itu selalu ikut. Ini Azra Mungkin dari sana juga mental Azra itu kan terbentuk gitu. mulai terlatih di umur 2 tahun Iya, tadi Bunda ya, karena jadi- melihat, memperhatikan dan mempelajari tadi ya. Iya betul. Ini Azra berapa bersaudara Azra? 2 saudara. Bersaudara, Azra anak keberapa? Pertama, Anak pertama. Adiknya umur berapa? adiknya sekarang umur 4 tahun. 4 tahun. Iya. Ini adiknya sama nggak sih hobinya kayak Azra? Hobinya Ini sama nggak Bunda? Belum. Kalau ada nggak pernah bilang mau apa gitu. Dia ikut aja. Tapi kalau Kak Azra dulu kan, kalau ikut pasti dia bilang Kak Azra mau seperti itu gitu. Misalnya ada lihat orang nari, Kak Azra mau seperti itu, Kak Azra mau di atas panggung gitu. Tapi kalau adik belum. Belum ya, mungkin antara belum saatnya Nggak tahu dulu. juga. Nggak tahu juga. Karena masih umur 4 tahun biasanya masih mengamati Iya, dunia dulu berarti Bunda bisa ya. jadi, bisa jadi. Mengamati dunia. Ini selama nih membimbing Azra, tantangan-tantangan seperti apa sih yang mungkin cukup berat nih dihadapi oleh seorang bundanya? Ya karena kan kalau Kak Azra ini kan belajar sama Bunda nih. Ya biasa, namanya anak sendiri kalau dilatih sama orang tua suka apa gitu ya. Serah gitu ya, Bunda ya. Iya. Misalnya kalau sekarang kan punya kelompok nih, nama kelompoknya ada tuh anak tungauroplesia. Jadi mereka ada 7 personil. Semua yang lain itu misalnya gampang untuk diarahkan. Tapi kalau dia mungkin suka cemburu gitu sama teman. Biasalah namanya anak sendiri kan. Gitu aja sih paling tantangannya. Tapi sejauh ini memang tantangan karena anak sendiri tadi Bunda ya. Iya, betul. Tapi pernah nggak sih Bunda Azra itu ikut les di tempat yang lain atau ada latihan dengan guru yang lain seperti itu? Pernah ada beberapa sanggar tari gitu di Bengkulu ikut. Tapi karena kesibukan jadi nggak bisa ikut lagi. Karena kan dia kalau sama orang tua kan suka nggak mau gitu, nggak mau diajarkan. Ini Azra kalau sekolahnya gimana? Azra masih aktif? masih dong Kak, Masih ya? sekolah nggak ketinggalan. Nggak ketinggalan Iya, ya? tetap dijalankan. Ini ternyata aktif ya, ikut lomba-lomba, apalagi ikut bundanya juga, tapi sekolahnya lancar ya? Iya, lancar. Ini kalau di sekolah gimana prestasi di sekolah? Prestasinya alhamdulillah waktu tahun kemarin Kak Azra dapat ranking 1, 2, 3. Wow, pasti 3 besar ini sulit sekali tentunya. Iya, betul. Aktif di luar, aktif juga di kelas. Iya. Ini adalah satu hal yang sulit ya tentunya bagi saya sendiri, tentunya pemirsa ya. Sekolah sambil mencari prestasi itu berat banget. Tapi Azra menunjukkan bahwa bisa juara 3 besar tadi ya di kelasnya. Ini Bunda, selain sekolah tentunya ya, Bunda juga harus bisa mengatur waktu nih. Betul. Kalau Azra sini mungkin masih sulit Bunda ya. Betul Ikut aja nih jadwal dari Bundanya. Itu untuk mengatur waktu antara belajar, bermain dan juga kegiatan lainnya bagaimana Bunda Azra nih?
Jadi kalau pelajaran di sekolah tentu nggak boleh tinggal ya Kak ya. Jadi kalau misalnya pulang sekolah yang saya tanya duluan itu apa? Ada PR nggak? Ada hafalan nggak? Gitu. Jadi sebelum latihan atau sebelum beraktivitas ekstra di luar, PR-nya harus selesai. Mau gimana pun Iya, tadi betul. sekolah nomor 1 Bunda ya. Betul sekali. Terus sebelum tidur harus membaca 5 menit minimal. Ini Bunda melihat sosok Azra yang prestasinya sudah banyak, di kelas juga aktif. Apa sih nilai-nilai yang selalu Bunda tanamkan nih kepada anak-anak Bundanya agar bisa jadi anak yang berprestasi, jadi anak yang baik, seperti mungkin banyak pemirsa di rumah mau juga nih anaknya kayak Azra, itu bagaimana Bunda? Betul. Saya selalu bilang jangan bosan gitu. Terus jangan bosan, jangan mudah menyerah karena apa yang kita inginkan belum tentu kita dapatkan. Habis istilahnya sudah berusaha terlebih Iya. dahulu dari Bunda ya. Nah, Azra, pernah nggak sih kamu lagi latihan, mau persiapan lomba, capek gitu, lagi lelah, nggak mood ngapa-ngapain? Pernah sih Kak, tapi Azra nggak ngeluh. Karena Azra pengen banget. Iya, pengen banget. Azra kalau lagi capek gitu biasanya ngapain aja nih? Azra gunakan waktu itu sebaik-baik mungkin Kak. Kayak istirahat terlebih dahulu, minimal tuh 5 menit lah Kak. Nah, sesudah 5 menit istirahat Kak, Azra lanjutkan aktivitas yang Azra inginkan tadi. Tapi kalau di sekolah teman-teman Azra mendukung ya? Iya. Tentunya mendukung tadi ya, di lingkungan keluarga juga mendukung. Ini Azra, kan selain lihat bundanya ini tadi ya, ini ada nggak sih sosok inspirasi dari Azra sendiri, mungkin dari buku, dari sosial media atau di TV gitu, yang Azra suka, ada nggak? Azra tuh suka banget kata-kata motivasi Kak. Kata-kata motivasi dari siapa biasanya? Biasanya dari Bunda banyak. Dari Bunda. Ini kalau selain dari Bunda ada nggak? Dari keluarga, dari teman, terus dari guru. Dari guru. Emang ternyata lingkungan Azra ini positif sekali Bunda ya. Selain dari keluarganya juga, dari teman-temannya juga. Ini Bunda kalau anak-anak ini mau latihan, persiapan lomba, itu kan lagi capek banget. Itu tetap di-push kasih Bunda atau memang dikasih space sendiri nih untuk Azranya? Dikasih space sendiri sih, nggak terlalu. Kalau misalnya untuk lomba itu Kak, dia udah tahu dia mampu apa enggak gitu untuk mengikuti lomba itu. Kalau mampu udah kita ikutin, kalau enggak. Kalau mau lomba biasanya persiapannya berapa lama nih Bunda? Contohnya kayak lomba mendongeng nih atau lomba dance nih. Seminggu cukup, seminggu. Seminggu cukup. Iya. Itu untuk melatihnya Bundanya sendiri nih, termasuk nari Iya. tadi, terus literasi juga. Betul, di rumah. Ini cukup ekstra. Kalau latih sama Bunda nih, apa yang paling Azra suka kalau lagi latih sama Bundanya? Bunda pernah ngajarin itu Kak, ngajarin seni-seni gitu Kak. Seni-seni, mendongeng, terus daerah-daerah gitu. Tariannya, tari adat, baju adatnya, itu Azra suka banget Kak. Suka Dari banget? pelajaran daerah juga Kak Azra suka. Dari sini udah terlihat Bunda ya, ternyata basicnya Azra ini sukanya bidang budaya, seni dan budaya tadi. Nah, kita akan ngobrol lagi ya Bunda ya, bersama Azra juga. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo dengan tema yang sama hari ini, anak yang energik. Masih bersama Azra dan juga ibunda tercintanya tentunya. Ini Azra tadi memang sudah aktif di bidang seni dan budaya nih bunda ya. Ini bundanya pada awal mula nih, memang basicnya di bidang seni sastra dan budaya juga, atau memang hanya sekedar suka aja pada awal mulanya bunda? Pada awalnya sih suka aja ikut-ikut, waktu kuliah kita ikut komunitas gitu, komunitas sastra, ikut organisasi gitu. Dari sana mulai tumbuh rasa cinta, wah suka banget gitu. Ini memang jurusannya di sastra atau enggak nih tadi bunda? Enggak, kalau jurusannya enggak. Enggak bunda ya, ini cukup melenceng kah atau enggak nih? Melenceng banget. Macam apa nih bakal buat bunda? Kalau jurusannya ilmu Quran tafsir. Ilmu Quran tafsir. Ini ke sastra Iya, ini jurusan sebetulnya Usuluddin. cukup jauh bunda ya. Jauh. Tapi kalau Memang bunda dari dulu SMP, SMA, terus kuliah juga ngambil jurusan tafsir hadis, ilmu Quran tafsir, itu udah aktif di bidang sastra dan seni. ini bunda kan juga ada komunitas tadi ya. Apa nama komunitas bunda? Komunitas sastra senja. Sastra Senja. Itu sudah berapa lama sih kalau untuk di Bengkulu? Kalau di Bengkulu baru 2 tahun ini berjalan. Itu ada skala nasionalnya. Ada. Itu berada di Bogor pusatnya. Jadi mereka kalau perform itu di Museum TJ biasanya. Ini boleh kasih tahu bunda ke pemirsa nih. Boleh. Komunitas ini komunitas apa sih sebenarnya bunda? Iya, kalau komunitas sastra ini sebenarnya ya mengangkat budaya selain literasi, pasti literasi juga kan. Kemudian juga dari bidang seni. Tapi kalau di Bengkulu ini mungkin kita sama-sama tahu kalau bidang literasi sangat rendah sekali, jadi belum banyak peminatnya. Jadi yang sekarang sedang naik daun itu bidang seni. Seninya. Iya, mudah-mudahan literasi juga nanti bertahan, insya Allah. Semakin bertahap tentunya bunda. Kalau Iya, sekarang udah berapa banyak anggotanya? Kalau di Bengkulu ini baru sedikit sih, baru 70-an. Itu yang aktif. Iya, jadi Itu 70 masih tergolong dikit berarti bunda ya? tergolong dikit. Karena kalau di pusat itu dari Sabang sampai Merauke itu ada via online selalu aktif setiap malam. Via Zoom. Kalau kita di Bengkulu ini hanya kalau ada kegiatan saja. Jadi bunda sekarang aktifnya ngambil kegiatan-kegiatan, biasanya ngambil di BIM ya. Jadi ambil setiap bulan ada kegiatan sastra di sana. Ini ternyata memang bundanya penggerak juga ya. Ini memang sebagai satu-satunya pelatih atau ada pelatih lain ya bunda? Ada narasumber lain, ada dari pusat. Dari pusat, memang dari bidang sastra. Jadi kita setiap penggerak di bidang-bidang provinsi itu berkumpul setiap malam. Betul, luar biasa sekali itu ya, Bunda, ya. Dijadwalkan ya via Zoom. Setelah pada akhirnya tadi Azra menyukai ini. Betul. Menyukai seni. Tadi awal mula memang dari bundanya. Iya. Ini Azra kan memang suka seni sastra, suka budaya juga. Ini yang paling suka budaya apa, Azra? Dari daerah mana? Daerah. Bengkulu sendiri? Iya. Bengkulu. Ini Azra biasanya kan tarik kreasi. Untuk tarik kreasi tadi kan Azra memang suka berekspresi sendiri nih. Iya. Itu gerakannya bunda sendiri yang ngelatih atau Azra juga nih ikut mencari gerakan sendiri? Bunda yang latih sama Azra yang cari gerakan. Oh, berarti Azra juga pintar ya buat gerakan sendiri. Itu awal mulanya untuk latihan berat nggak sih Azra? Enggak. Azra tuh mau nggak berat karena memang hobi Azra kan. Karena hobi tadi disukai berarti Iya. Azra ya. Enggak. Ini Azra Berasa berkali. kalau tampil pernah nggak sih merasa takut, panik gitu? Enggak. Nggak pernah. Iya. Ini boleh nih kasih tips ke pemirsa di rumah, gimana caranya sih biar bisa berani kayak Azra? Belajar terus. Belajar terus dan juga rajin membaca. Iya. Tadi, karena semakin banyak buku bacaan Azra tadi, semakin banyak juga pengetahuan yang didapatkan oleh Azra. Ini Bunda, kalau untuk anak-anak seperti ini Bunda ya, ini untuk pasti mereka kan kalau lagi lomba maunya menang nih. Kadang kan anak-anak kan belum siap menerima kadang kekalahan. Iya, gitu, betul. Bunda. Ini untuk menjaga motivasi anak tersebut, terutama untuk Azra nih Bunda ya, agar bisa terus mau belajar lagi ketika lagi kalah, agar mereka juga tidak terlalu kecewa. Berarti bagaimana Bunda? Kalau saya selalu ngajarin sama Azra, rezeki itu dari Allah. Bentuk menang dan kalah itu juga rezeki. Kalau hari ini belum mendapatkan yang dia mau, itu belum rezekinya.
tapi nanti Allah akan menggantikan rezeki itu lebih besar lagi, seperti itu. Jadi Azra udah tahu, mentalnya udah terbentuk. Kalau kalah nggak mewek sama sekali. Jadi dia bilang nggak rezeki, besok siapa tahu menang lebih besar lagi daripada yang ini. Gitu. Ini Azra, kalau lagi nari biasanya kan tim tuh ya, kelompok gitu. Itu paling sulit latihannya latihan apa Azra? Atau untuk mengatur kekompakannya tadi atau bagaimana? Sulit nggak sih kalau latihan bareng-bareng gitu? Enggak, malah Enggak. senang Kak. Iya, Senangnya gimana? senangnya karena bisa maju bersama. Maju bersama. Azra tuh nggak mau maju sendiri Kak. Azra tuh pengennya maju bersama-sama gitu. Ini berarti memang Azranya suka tadi Bunda ya, dan juga mau majunya sama-sama. Iya. Ini Azra, kalau lagi kalah nih, biasanya Azra sering nggak sih semangatin teman-temannya? Sering. Itu gimana biasanya? Kata Azra, kalau kalian mau menang, siap juga kalah. Kalau menang siap juga kalah. Ini siapa yang ngajarin Azra biar bisa terus semangat kayak gitu? Tentunya orang tua Kak. Bundanya. Iya. Ini Bunda, kalau selama latihan atau selama proses, ini Azra pernah nggak sih ada momen yang kayak Bunda nggak mau lagi nih latihan, lagi lelah banget, atau lagi nggak mau ikut lomba ini, pernah nggak sih Bunda? Nggak pernah. Azra tuh maunya ikut semua, kalau selagi dia mampu ikut. Tapi kadang Bunda sendiri kan, misalnya kalau ada lomba ini nggak usah dikasih tahu, jadi dia nggak mau ikut, nggak tahu maksudnya, nggak tahu. Kalau tahu mau ikut. Tapi kalau untuk adiknya nih ya, adik kan belum ada basic nih Bunda. Betul. Apakah Azra ini ikut mengarahkan juga atau gimana? Ikut mengarahkan, tapi kalau si adik kayaknya memang lain lain hobinya. Lain hobinya, Iya. tapi memang kalau Azra tadi sudah sama hobi sama Bunda. Ya, kalau berarti Azra terus- memang dari kecil udah kelihatan, tapi kalau si adik belum ya. Iya. Masih sulit. Ini kalau lagi mau persiapan lomba nih Bunda ya, biasanya persiapan yang paling ribet, yang paling sulit ya gitu apa sih Bunda? Ya kalau Bunda sendiri, kalau anak-anak ini nggak ada yang ribet dia. Dia hanya menerima. Paling kita, karena Bunda semua manajer di sana semua, dari mulai menjahit baju, mulai dekorasi properti, latihan, memanage waktu, Bunda semua. Bunda semua. Itu yang paling sulit karena kostum mereka di Bunda juga, jadi harus tahu konsepnya apa gitu. Ini Azra, apa sih yang paling Azra suka nih dari Bundanya kalau lagi ngajar? Sering memberi itu Kak, memberi semangat. Memberi semangat. Ini boleh nggak sih ceritain ke pemirsa, Bunda itu gimana sih kalau lagi, ini kalau lagi ngajar ya bukan lagi di rumah, kalau lagi ngajar gimana Bunda nih? Lagi belajar sih kayak ngajarin seperti biasa sih Kak. Tapi kadang marah-marah dikit. Tapi Azra marahnya, Azra nggak cemburu Kak, karena Azra juga nggak merajuk kalau Mama tuh marah sama Azra, karena marah itu tandanya Mama itu sayang sama Azra. Artinya Azra dituntun untuk jadi orang yang luar biasa nantinya. Nanti kita akan ngobrol lagi Azra juga Bunda ya. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo. Kau dan aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Kata semangat ini takkan pernah habis.
besar. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih tema yang sama hari ini, anak energik. Masih bersama Azra dan juga ibundanya. Ini bunda, ini kan memang sudah luar biasa sekali prestasi yang sudah didapatkan oleh Azra nih ya. Ini Azra boleh nggak sih sebutin apa aja yang sudah dimenangin untuk lomba-lombanya? Apa aja, masih ingat nggak? Azra itu banyak kak menangnya. Ada mulai dari literasi, contohnya puisi, mendongeng, acting. Terus kalau di bidang seni budaya, Azra suka menari. Itu menari minggu-minggu ini Azra sering dapat kak juara 1, 2, 3. Justru juara 3. Ya, terus dance juga. Dan juga, ini sudah pernah di tingkat provinsi juga ya? Kalau provinsi juara berapa? Hmm, Kemarin juara 2. Juara 2. Ini udah pernah nasional belum bunda Azranya? Belum. Belum nih, insya Allah ya. Nasional belum. Semoga nanti Azra bisa nasional. Amin. Ini Azra, kalau lomba yang paling Azra suka kemarin, lomba di mana? Lomba di kemarin tuh Azra lomba di Curug kak. Di Curug. Wah, jauh keluar kota ya. Ini gimana kemarin lomba apa itu? Lomba ngedance. Lomba ngedance dalam rangka apa? Dalam rangka apa ya, pemilihan itu apa? KPU. Iya, KPU kemarin ya, juara. Juara 2. Juara 2, ini luar biasa ya, udah sampai keluar kota ternyata Azra ini. Ini bunda, kadang kan sebagai orang tua tentunya ya, kita kan masih belum tahu nih cara mendorong anak agar bisa maju belajar, mau maju juga, tapi tanpa mereka merasa tertekan nih. Bagaimana bunda tipsnya? Jadi memang kita ikuti hobinya. Kalau seperti Kak Azra tadi kan, ketika dia dulu waktu kecil sebelum ke ngedance, nari, dia maunya dongeng. Itu permintaan beliau sendiri. Saya mau dongeng kayak itu gitu, kayak kakak itu. Suka lihat sosmed kan. Jadi saya ajarin mendongeng, puisi. Dan sejauh ini bosan, maunya ini ya gitu. Jadi saya ikutin aja. Namanya anak-anak juga kan. Kalau anak-anak ini kadang dia mau ini, kadang enggak. Yang penting nggak hilang aja ilmunya. Yang penting jangan tertekan juga Tribun Iya ya. betul, nggak boleh tertekan. Jadi memang betul keinginan anak. Jadi kita yang support aja gitu. Ada nggak sih cara tersendiri nih, mungkin bagi bunda mendidik anaknya, apalagi 2 ini ternyata sedikit berbeda nih ya. Apakah ada cara yang berbeda juga bunda untuk mendidik Azra juga adiknya ini? Berbeda. Kalau Kak Azra ini ya mau hobinya, terus kita yang ajarin, dia mau ini gitu. Tapi dituntun kan. Tapi kalau ada ini kayaknya nanti mau diarahin. Mau diarahin dulu. Karena belum kelihatan kan maunya apa gitu. Dia nggak bilang juga. Kalau Kak Azra dulu udah kelihatan, jadi tinggal kita yang menuntun. Kalau dia hobinya begini, kita harus kasih prosesnya begini gitu. Oh, berarti memang Azra tadi memang dari hobi tadi ya Azra ya, mau Ya, sendiri. mau sendiri. Azra ada nggak sih lomba yang pengen banget Azra ikutin? Ada nggak? Azra tuh pengen lomba itu kak, apa namanya? Lomba yang ada orang split gitu lah. Split kayang itu Azra pengen banget. Oh, kayak cheerleader gitu ya? Indonesia gitu. Mau ke Indonesia. Pengen banget kak. Pengen banget. Ini kenapa alasannya? Ini udah cukup akrobatik ini ya kalau sampai ke split gitu ya. Kenapa? Terinspirasi dari siapa nih Azra? Azra pengen sendiri kak. Pengen sendiri. Itu biasanya lihat di mana? Lihat di media sosial kayak ada orang salto-salto yang mewakili Indonesia itu yang internasional itu kak. Oh, berarti ke cabang atletik akrobatik berarti bunda ya? Iya. Ini boleh nih dikasih tahu bundanya buat belajar, boleh cari tahu bunda. Itu dari kemarin udah bilang seperti itu, tapi kan saya nggak tahu kalau itu bukan bidang kita ya kan. Terus mungkin kayak balet-balet gitu kak. Nggak tahu juga sih, pokoknya dia memang 2 hari ini bilangnya mau seperti itu. Ini pada awal mulanya bunda kemarin dia mau nih bagaimana? Apakah melihat yang baru sudah kemarin ya lomba internasional atau memang ada dorongan nih dari keluarganya? Kalau yang mana tuh kak? Yang akrobatik ini? Melihat media sosial. Jadi kan kalau misalnya ada Good Talent yang ada di TV, Good Talent itu kan suka ada atraksi-atraksi
Nah, ini mau apa atraksi. gitu ya. Bundanya cukup khawatir juga kayaknya. Iya, Tapi karena boleh kita di- bukan hobi di bidang boleh itu kan. diarahkan. Tapi ya boleh diarahkan memang kalau memang dia mau, nanti seiring berjalan waktu kita cari pelatihnya. Nih. Bukan sama Bunda lagi berarti. Ini pemirsa di rumah, kita akan melihat juga nih bagaimana bakat seorang Azra nih tadi ya. Azra katanya pinter dance dan juga mau acting, mau dongeng, boleh banget Azra. Boleh nih, kita langsung saja sambut Azra. Ini mau ngedance dulu Azra ya? Iya. Ayo, maju yuk ke depan yuk. Oke, Azra. Oke, kita akan melihat Azra. Langsung. Oke, boleh musiknya? Luar biasa sekali Azra, ini dance ya. Ini Azra masih ada satu penampilan lagi nih. Mau acting tadi katanya ya. Boleh Azra yuk acting dulu. Acting mau jadi apa nih temanya? Acting marah aja kan Acting boleh. marah aja, boleh. Yuk coba dicoba dulu. Acting marah. Udah siap? Oke, ini dia Azra. Adek, itu kan baju kakak. Kenapa kamu rusakin? Kakak kan pengen pergi ke pesta. Temen kakak tuh ulang tahun, Dek. Kakak mau pakai gaun itu. Tapi kok kamu cobekin sih? Kamu nih ya, dekil banget dari kemarin. Kakak kan udah bilang, gak boleh cobain itu. Bosan banget kakak sama kamu, Dek. Pokoknya kakak gak mau sama kamu lagi. Pergi kamu, cepat! Wah, luar biasa sekali Azra. Oke, boleh dulu lagi Azra. Oke, ini memang menghayati banget nih Bunda ya. Ini kalau acting siapa yang ngelatih Azra? Mama juga. Mama juga. Ya, selain juga di rumah, sekarang kan dia ada ikut tuh salah satu Manajemen ya? ya manajemen di sini beberapa hari lalu. Mungkin juga di sana juga belajar kan. Ini aku udah lihat ya di sosial media nih Azra sering syuting juga Azra ya. Ini memang perannya yang di antagonis protagonis atau bagaimana? Azra kalau kemarin itu syuting, Kak Azra jadi perannya protagonis, Kak. Protagonis. Tapi tadi meranin yang marah-marah nih ya. Ini kenapa menghayati banget nih? Apa jangan-jangan adiknya pernah pakai bajunya? Enggak, Enggak ya, ini cuman acting. cuman Iya. acting. Luar biasa sekali. Ini kita ngobrol lagi ya bersama Azra juga bundanya. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih tema yang sama hari ini, anak yang energik, masih bersama Azra dan juga ibundanya. Ini tadi tampil udah, prestasi udah banyak, cantik juga. Ini pakai lengkap banget ya ternyata Azra ini. Dan juga bundanya juga nih yang selalu mendukung. Ini bunda, setelah panjang perjalanan seorang Azra nih bunda ya. Untuk harapan tersendiri bunda, untuk Azranya, apa sih bunda ke depannya? Tetap jadi anak yang ceria. Itu aja. Iya. Bakal jadi anak ceria. Iya, betul. Ini bunda, setelah melihat perjalanan Azra yang sudah sejauh ini bunda ya, prestasi sudah banyak juga. Itu apa sih yang dirasakan oleh bundanya? Tentunya tadi ikut bangga, dan kami sebagai orang tua hanya ikut mendukung saja. Karena kan sekarang kan dia masih kecil nih, hobinya masih berubah-ubah. Ketika dia memang mau hobinya ini, kita ikutin aja. Selagi itu baik, kami tetap mendukung aja. Kita mendukung fokus dari bunda ya. Betul. Ini Azra kan udah banyak banget prestasi tadi ya. Ini salah satu lomba yang pengen Azra ikutin tadi di internasional juga ya, mewakili bidang akrobatik. Ini Azra kalau cita-citanya apa sih? Kak Azra pengen cita-citanya jadi pramugari, Kak. Jadi pramugari. Iya. Kenapa mau jadi pramugari? Soalnya Azra pengen lihat itu dari atas, pengen lihat dunia yang Lebih luas lagi Iya, ya. Luar biasa. Ini bunda, ini kan udah ada Azra nih ya, melihat perkembangan udah jauh. Apa sih yang mau bunda sampaikan nih kepada Azra untuk persiapan tentunya di masa yang akan datang nanti? Tetap menjalankan keinginan itu sesuai dengan hati. Jadi harus bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Jika lingkungannya sudah tidak aman gitu ya, atau toksik, itu tinggalkan aja. Pokoknya hidup tuh harus enjoy gitu, aman. Nih, Jadi kalau auranya semua positif, bawaannya nanti positif juga. nih Azra, bundanya kan udah banyak banget ngajarin Azra ya. Mau ngomong apa nih sama bundanya hari ini? Boleh nih diungkapin nih apa yang mau disampaikan sama bundanya. Makasih ya Mas sudah ngajarin Azra dari kecil sampai besar. Azra udah kayak gini, udah bisa ngikuti lomba-lomba, dan Azra juga udah mencapai keinginan Azra. Makasih banyak ya Mama. Luar biasa. Ini terharu juga kita ya melihat Azra dan juga bundanya. Ini boleh nih terakhir nih bunda kasih pesan nih ke pemirsa agar bisa jadi sosok seperti bunda juga dalam mendidik anaknya. Iya, kalau bunda sendiri sih kalau mengajarkan anak memang keras karena memang bunda juga sendiri itu terlahir dengan orang tua yang juga keras mengajar. Jadi kekerasan itu bukan berarti kita main fisik atau apa, tapi lebih ke tegas gitu Kak. Jadi kalau kita tegas dengan anak, kita harus tahu ini yang baik, ini yang enggak. Jadi anak itu enggak Lebih terarah. apa ya, gitulah pokoknya. Lebih terarah atau Iya, terarah, dan dia enggak seperti misalnya apa yang dia inginkan kan belum tentu itu baik bagi dia. Jadi dia bisa mengontrol. Tentunya sebagai seorang orang tua Iya, kita harus betul. pandai nih mengatur dan juga membimbing anak kita. Betul, betul. Azra, boleh dikasih pesan nih ke pemirsa di rumah agar bisa berprestasi juga kayak Azra. Pesannya singkat aja Kak. Jangan pernah menyerah ya teman-teman sampai kita berhasil. Dan juga kita harus percaya diri sampai kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan juga jangan putus asa. Kalau kita gagal mencapai keinginan kita, teruslah mencoba, coba lagi sampai kita bisa. Dan semoga teman-teman semua bisa berprestasi juga. Oke, luar biasa. Terima kasih kepada bundanya dan juga Azra hari ini sudah menginspirasi banyak orang tentunya. Semoga nanti cita-citanya tercapai juga dan bisa menjadi lebih luar biasa lagi. Untuk pemirsa di rumah, tentunya Berendo hari ini sudah menginspirasi. Semoga ya pemirsa di rumah dengan semua kisah-kisah inspiratif ini disampaikan oleh Azra dan juga bunda yang tadi. Untuk meraih prestasi tentunya ada banyak rintangan nih harus kita lalui dan juga kita harus belajar sedari dini. Jadi tidak ada kata terlalu cepat. Walaupun masih anak-anak kita harus belajar. Dan juga sebagai orang tua tentunya kita harus mampu membimbing anak kita untuk bisa menuju hal-hal yang positif agar lebih terarah. Jadi jangan ditinggalkan ya anak-anaknya biar bisa berprestasi kayak Azra tadi. Terima kasih pemirsa di rumah sudah menyaksikan Berendo hari ini.
ini akhirnya saya, Randy Supriyadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah, percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupku. Terangkan wajahku, bangkitlah dan tersenyumlah, kita terus maju. Yakini diriku, yakini dirimu, semesta kan bantu merakit mimpiku, merakit mimpimu, merasakan sombongku peluru. Keterbatasanku jadi kelebihanku, jadi kekuatanmu, keistimewaanku. Tampakkan jauh, bangkitlah dan tersenyumlah, kita terus maju. Yakini diriku, yakini dirimu, semesta kan bantu